Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim Sayyidil anbiya wa sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ibu-ibu majelis taklim yang saya hormati, pemirsa TV Sultra yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kembali kita bersyukur akhirnya bisa sampai di Ramadan yang keempat ini. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga bisa menjalankan aktivitas puasa dengan baik. Salawat dan taslim tak lupa juga kita haturkan kepada kudua kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang senantiasa kita jadikan contoh teladan dalam kehidupan. Tema kita tentang menjadi manusia yang tangguh. Dalam kehidupan ini, apalagi dengan kemudian semakin berkembangnya kehidupan, tentu tantangan-tantangan yang kita hadapi semakin tidak mudah. Oleh sebab itu, sangatlah penting kiranya seorang muslim itu memperhatikan, belajar bagaimana menjadi manusia-manusia yang tangguh, sebagaimana Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dan sahabiah yang pernah bersamainya. Dalam Al-Quran, Allah bercerita dengan salah satu kisah manusia yang kemudian diabadikan oleh Al-Quran sebagai tipikal manusia yang tangguh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah di dalam Al-Quran, fahamalathu fantabasat bihi makanan qosiyan. Maka orang ini hamillah dia, mengandunglah dia, yang menyebabkan kemudian dia harus keluar dari kampungnya, meninggalkan kampung halamannya, pergi ke tempat yang sangat jauh sekali. Fahamalathu, dia pun mengandungnya. Maka dari kalimat pertamanya saja, ibu-ibu pemirsa TV Sultra yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kalimat pertamanya saja kita sudah tahu bahwa yang mau diceritakan oleh Allah ini adalah seorang wanita karena hamil, begitu kan? Fahamalathu, dia pun mengandungnya. Hanya kemudian permasalahan yang timbul, wanita ini harus mengandung, harus hamil di luar pernikahan. Seorang wanita yang baik-baik, keturunan baik-baik, nenek moyangnya itu adalah nabi-nabi, berasal dari keluarga terpandang, keluarganya rata-rata pejabat di kampungnya. Tiba-tiba harus kemudian hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah. Wanita, jangankan wanita baik-baik, perempuan yang nakal saja itu kalau hamil di luar nikah itu pasti malu toh. Apalagi kalau wanita baik-baik. Karena kemudian kondisi inilah menyebabkan dia harus meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan desanya, meninggalkan seluruh kemewahannya, termasuk meninggalkan keluarga yang dicintainya. Makanya disebutkan dalam Al-Quran itu makanan qosiyan. Dia pergi meninggalkan kampungnya itu, makanan qosiyan itu seperti tidak akan kembali lagi. Sama seperti kalau kita ada masalah di kampung, tiba-tiba kita mau pergi, kita lihat itu atap rumahnya kita, dan kita menangis bahwa kemungkinan saya tidak kembali karena malu. Allah kemudian melanjutkan kisah ini dengan mengatakan, fa'aja'aha
al-makhadu ila jiz'in nakhla. Tibalah kemudian kandungan itu, tibalah waktunya kehamilannya itu membesar dan tiba waktunya untuk melahirkan. Yang memaksanya bersandar di pohon kurma, di batang pohon kurma. Ila bijiz'in nakhla. Jadi berjalan jauh tanpa disertai oleh seorang teman pun, seorang wanita meninggalkan kampung halamannya, naik gunung turun gunung. Bisa dipahami itu. Kalau dulu belum ada mobil mikrolet, ojek belum ada, jadi pasti jalan kaki dia, naik gunung turun gunung, sampai kemudian dia merasakan sakit, memaksanya harus duduk bersandar ila bijiz'in nakhla, bersandar di batang pohon kurma. Ketika sudah naik-naik di gunung, sudah sakit, mau datang waktu melahirkan, dia bersandar di pohon kurma. Apa kata wanita ini? Qalat ya laitani mittu qabla haza. Bagusnya mi dulu kalau saya tidak terkenal saja. Bagusnya mi dulu kalau saya tidak berasal dari keluarga baik-baik saja. Kalau saya harus kemudian merasakan cobaan seperti ini, penderitaan seperti ini. Sangat berat penderitaan yang ditanggung. Dulunya terpandang keturunan nabi-nabi, anak ulama, tiba-tiba harus hamil di luar nikah. Yang membuat menjadi masalah karena tidak ada yang bisa dituntut. Kalau sekarang kan misalnya ada orang hamil di luar nikah, ada orang bisa dituntut, iya kan? Pasti ada yang melakukan. Wanita ini tidak ada yang melakukan, sehingga susah mencari pertanggungjawaban. Maka dalam kondisi seperti itu sudah mau datang perasaan mau bunuh diri. Mitu qabla haza, bagusnya kalau saya mati saja. Sudah mau bunuh diri. Maka tiba-tiba di bawahnya itu fanadaha min tahtiha, tiba-tiba ada orang yang bicara dari bawah, orang. Allah tahzani, kata orang itu jangan bersedih, tidak usah bersedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki syari'a. Kamu kalau lagi haus, kamu kan dalam habis perjalanan, hamil besar. Kata orang itu, jangan bersedih. Kamu ditahu bahwa kamu dalam kondisi hamil besar, perjalanan, ada masalah. Tiba-tiba orang ini mengatakan, qad ja'ala rabbuki tahtaki syari'a. Kalau kamu haus, itu ada sungai di bawah, turun ambil sendiri. Jadi perhatikan, ada orang hamil besar, diusir dari kampungnya, dituduh sebagai pezina, meninggalkan segala kemewahannya, jalan jauh, tiba-tiba sudah datang waktunya melahirkan, sakit bersandar, ada orang lewat, dia bilang kalau kamu haus, itu ada air di bawah sungai, turun ambil sendiri. Yang kemudian dalam tafsir itu, disebutkanlah bahwa orang yang dimaksud itu adalah Siti Maryam. Dan orang yang berbicara dengannya itu adalah ternyata malaikat yang menyerupai manusia. Dia kasih tahu, kalau kamu haus, itu ada sungai, turun ambil sendiri. Pertanyaannya begini, kok teganya itu loh Allah dengan malaikat ngomong begitu? Orang hamil besar, dituduh pesina di kampungnya padahal tidak. Malaikat juga yang mengatakan kamu akan hamil. Dia bilang, bagaimana saya mau hamil dan saya tidak punya suami? Dia bilang, seperti itu Tuhanmu berkehendak. Dia berbuat seakan-akan tidak bertanggung jawab. Dalam kondisi tertekan, mau bunuh diri, haus, ditunjukkan sungai itu, sungai ada di bawah. Pertanyaannya kan begini, kira-kira begini, apa tidak bisa malaikat dengan Allah itu siapkan minuman yang lebih layak, yang lebih enak daripada air sungai? Apakah Allah tidak mampu menyiapkan minuman yang lebih enak, sirup misalnya, atau es buah yang paling enak kalau Ramadan? Ya buwit ya.
Apakah Allah tidak siap, tidak mampu menyiapkan? Bahkan ketika dalam kondisi lapar itu Allah melanjutkan kalimatnya dengan mengatakan, Maryam dalam kondisi sudah mau melahirkan, lapar juga masih lapar. Kata malaikat itu, wahuzzi ilaika bijiz'in nakhlah tusakit bihi rutaban janiyan. Kalau kamu lapar, itu pohon kurma tempatmu bersandar, panjat, goyang-goyang, mudah-mudahan masih bisa jatuh itu buahnya. Pertanyaannya begini, orang hamil besar, habis ada masalah di kampungnya, sudah mau bunuh diri, lapar, haus, disuruh ambil sendiri, lapar, disuruh panjat sendiri itu pohon kurma. Luar biasa sekali perlakuan Allah. Coba ibu bayangkan, kalau ibu misalnya sudah mau melahirkan, tiba-tiba datang perasaan mau ngidam, ya kan? Saya juga punya istri. Ibu mau ngidam, mau makan kelapa. Kasih tahu bapaknya, saya mau makan kelapa. Tiba-tiba suaminya kita bilang, kita panjat mie sendiri. Bagaimana perasaannya ibu-ibu kira-kira? Hah? Menangis pasti menangis kalau ibu-ibu menangis ini katanya. Hamil besar, sudah mau melahirkan, mau makan kelapa, suruh panjat sendiri. Gambaran pohon kurma itu, ini bisa nanti tanya lebih detailnya sama Bu Widya ini. Sudah paling sering dia. Gambarannya itu, karena zaman dulu belum ada kurma hibrida begitu, maka rata-rata kurma itu dia bisa produksi itu di umur 6 sampai 8 tahun. Dan besar batangnya itu 2 sampai 3 kali batangnya pohon kelapa. Jadi bisa dibayangkan itu. Ibu hamil disuruh panjat batang kelapa yang dua kali besarnya batang kelapa. Apa kira-kira maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlakukan wanita ini seperti ini? Sudah dicoba dengan ujian, fitnah. Tiba-tiba kemudian dia sudah dalam perjalanan jauh, capek, dicoba lagi. Tetap ditekan, kamu harus berusaha panjat sendiri, ambil air sendiri. Ayat ini menggambarkan kepada kita bagaimana Allah untuk men-setting menjadi manusia terbaik itu. Salah satu settingannya itu manusia itu harus tangguh dia. Makanya Nabi Muhammad itu dalam hadisnya, 4 wanita terhebat sepanjang zaman yang diciptakan itu, salah satunya wanita ini. Ada istrinya Fir'aun, suaminya luar biasa jahatnya, tapi istrinya hebat sekali. Suaminya itu penjahatnya penjahat sampai diabadikan namanya di Al-Quran, tapi istrinya luar biasa hebatnya, tangguh. Termasuk wanita ini. Ketangguhan wanita ini nanti berefek sehingga melahirkan generasi-generasi terbaik. Dari rahimnya lah keluar anak yang menjadi nabi. Bahkan saking luar biasanya anak itu sampai berlebihan umatnya menganggapnya sebagai Tuhan. Dari rahimnya wanita ini. Wanita-wanita yang tangguh. Oleh sebab itu, kalau kita memperhatikan ayat Al-Quran ini bercerita, menjadi manusia yang tangguh itu dapat kita pelajar dan kita teladani dari ibunda kita Siti Maryam. Salah satu karakter Maryam itu, ketika dia ingin menjadi manusia tangguh itu, Maryam itu lama sekali dia berada di dalam lingkungan masjid. Sering dia berada di masjid. Bahkan mamanya itu nazarnya memang, ini anakku nanti kalau lahir, saya mau jadikan dia pengurus masjid. Makanya dia pengurusnya Baitul Maqdis itu Maryam itu. Semakin sering kita berinteraksi dengan masjid, maka kekuatan ada ikatan batin kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya anak-anak kita itu dimotivasi betul dia. Kalau belum bisa masuk di masjid, minimal injak pekarangan masjid. Pemirsa TV Sultra harus kemudian membiasakan dirinya terikat dengan masjid. Kalau belum bisa masuk masjid, minimal pekarangannya masjid dulu diinjak-injak. Begitu. Tadi saya sudah sampaikan satu.
In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu ingin kokoh di dunia ini, maka tolong agama Allah. Sumber kekuatan utama itu ada di Allah Subhanahu wa taala. Sumber kekuatan manusia itu bukannya di fisik. Karena sederhananya begini, seandainya fisik yang dijadikan sandaran utama kekuatan, tentunya orang yang besar-besar badannya itu yang saf pertama di sini kalau subuh. Tapi kenapa kalau subuh itu di masjid itu kakek-kakek yang sudah habis-habis nafasnya, saf pertama. Artinya ketangguhan itu tidak diukur berdasarkan fisik, tetapi kekuatan ruhiyah. Dan salah satu cara mendapatkan kekuatan ruhiyah itu intan surullah, menolong agama Allah. Termasuk nantinya ini Ramadan ini merupakan sarana untuk membentuk, menguatkan, membentengi jiwa sehingga menjadi lebih kuat. Kan Ramadan itu latihan itu. Di Ramadan itu kita dilatih untuk tidak memakan punya kita sendiri. Ada makanan, itu sah halal milik kita, tapi siang hari tidak boleh dimakan. Artinya apa? Kalau barang kita sendiri bisa kita kontrol diri, apalagi barang orang, pasti kita lebih bisa kontrol. Termasuk dalam berpuasa itu kita dilatih untuk tidak bicara kasar, tidak melihat hal-hal yang aneh-aneh. Karena kan orang yang kuat itu bukan orang yang kuat marah. Orang yang kuat itu bisa tahan marah. Termasuk pemirsa TV Sultra, adik-adik kita, bahkan kita semua juga yang sudah berkeluarga itu harus mampu mengontrol diri melihat yang bukan hak kita. Mulai kontrol diri, ada godul basar. Karena pusat kekuatan, sumber kekuatan utama itu ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menjadi landasan kita, menjadi kemudian sandaran utama kita, tidak ada satupun mara bahaya yang bisa kemudian menjadikan kita bersedih di muka bumi ini. Tidak ada satupun bahaya yang bisa mencelakakan kita kalau kemudian Allah membimbing kita dan melindungi kita. Oleh sebab itu, melalui bulan Ramadan ini, mari kita jadikan momentum ini dalam rangka meningkatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki ibadah-ibadah. Tentu bukan hanya ibadah wajib saja, tetapi kita juga menambah dengan ibadah-ibadah sunnah-sunnah yang lainnya. Ini saya ingatkan lagi, kita tambah dengan ibadah-ibadah sunnah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustaz.